Silakan Bu Ines. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi kedua kita ya, bukan sesi sih apa ya, tema kedua kita hari ini untuk konsultasi online. Setelah kemarin sempat reschedule karena Bu Afinya agak nggak enak badan nih. Hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus, kebetulan Bu Astari ini yang kebagian jadwal untuk sore hari ini. Nanti monggo Bu Astari diceritakan kasusnya seperti apa secara singkat, kemudian seperti yang tadi saya WA, tidak ada nama dan lembaga yang bersangkutan, nggih. Nanti baru dipertanyakan, baru monggo dimunculkan pertanyaan apa yang ingin disampaikan ke Bu Afi. Monggo silahkan langsung aja Bu Afi. Ya, silahkan Bu Tari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, sebenarnya ada 2 anak, tapi saya langsung ke satu aja karena kalau adiknya kan memang belum bisa bicara. Kakak ini namanya, nggak usah disebut namanya ya? Apa disebut namanya? Kalau Ananda nggak apa-apa. Oh iya. Nama lembaga kalau pernah terapi di luar disebut. Kakak Abi, saya biasanya kan panggil dia Kakak Abi. Kakak Abi ini tidak ada permasalahan dalam bicara, maksudnya dia mulai keterlambatan bicara tidak ada. Karena dia mulai usia 6 bulan itu sudah bisa bilang mama, yaya itu sudah bisa. Cuman setelah dia punya adik, itu kan umur 2 tahun 2 bulan. Saya baru sadarnya itu usia 3 tahun. Kok anak ini kok ngomongnya kok nggak terlalu banyak ya kosakatanya. Tapi dia ngerti. Setelah itu saya masukkan dia ke sekolah. Tujuannya supaya dia bisa sosialisasi. 1 tahun PAUD, guru di sekolahnya meminta saya untuk memeriksakan ke dokter tumbuh kembang karena ada kecurigaan ke arah autis kayak gitu kan. Akhirnya 2 bulan yang lalu saya periksakan ke dokter tumbuh kembang. Di situ hasilnya dokter tidak mengatakan langsung ke saya, cuman langsung saya diminta untuk ke psikolog anak. Hari itu saya ke psikolog anak, ternyata surat yang diberikan dari dokter itu untuk ke psikolog anak itu menyatakan kalau anak saya ASD. Cuman dari psikolog anak itu mengatakan anak saya bukan ASD. Itu yang membuat saya bingung kan. Jadi lalu apa anak saya ini? Kalau dari dokternya bilang ASD, kemudian dirujuk ke psikolog, tapi di psikolognya informasinya bukan ASD gitu ya. Dari psikolog anak setelah melihat anak saya ini bukan ASD, kalau autis bukan seperti ini, seperti itu. Terus cuman Ananda harus segera istilahnya harus gimana ya? Mungkin kalau mengarah ke gejala atau seperti apa saya juga kurang tahu. Yang jelas psikolog anak mengatakan dengan jelas kalau autis bukan seperti ini. 3 bulan saya diminta untuk 3 bulan lagi kembali ke psikolog anak tersebut. Tapi menunggu 3 bulan ini Ananda harus terapi okupasi seperti itu kan. Nah, perjalanan itu saya mencari-cari info tentang tempat terapis, dan hari ini Ananda juga sudah memulai terapisnya di Sukodono. Kemudian saya kan berarti sudah sebulan ya, okupasinya sudah 1 bulan ini ya Bu? Baru 2 kali pertemuan. Baru 2 kali pertemuan. Kemudian posisi seperti itu kan saya bingung ya, ini harus gimana, anak saya ini sebenarnya seperti apa gitu kan ya. Terus akhirnya saya kembali lagi ke dokter yang lain, saya cari opsi kedua, saya ke dokter tumbuh kembang yang lain, saya periksakan waktu itu, lagi-lagi dokter mengatakan bukan autis seperti itu. Kalau autis bukan seperti ini. Ada kemungkinan ADHD mungkin kayak gitu. ADHD mungkin. Jadi tidak mengatakan yang ini ADHD. Cuman saya waktu itu diminta untuk psikotes ya. Psikotes. Anak saya disuruh psikotes, tapi sampai hari ini masih belum karena kemarin juga sakit, jadi masih belum psikotes. Nah, jadi posisinya sekarang kayak masih belum ada diagnosa yang kuat seperti itu. Karena jujur
kalau melihat sikap anak saya itu lebih ke dia tahu perintah, tapi dia menolak. Cenderung menolak. Jadi misalkan Abi duduk, Abi berdiri aja gitu. Dia jawab. Terus jawab diri aja gitu. Apa ya? Misalkan saya memberikan instruksi apa gitu ya. Kayak misalkan, loh, Abi kalau misalkan nggak denger Mama keluar aja, Mama nggak mau main sama Abi. Saya bilang gitu. Terus dia langsung bilang, Mama sini aja kayak gitu. Istilahnya ini kenapa anak ini gitu loh. Dia itu paham sebenarnya, tapi kalau misalkan yang membuat dia berbeda itu dengan yang lainnya itu yang mereka anggap berbeda ya. Mungkin anak saya itu menyebalkan, terus anak saya itu nggak bisa diajak main kayak gitu. Padahal kalau apa ya, saya mendampingi Ananda itu dia suka sama anak-anak, dia suka sama anak teman-teman sebaya. Cuman mungkin teman-teman sebayanya yang nggak nyambung main sama dia gitu loh. Terus keinginan dia masih ingin merebut. Kadang misalkan dia suka apa gitu, dia masih seneng kayak semau-maunya sendiri gitu loh. Kayak gitu. Ibu mungkin itu aja ya, kali ya. Karena kalau saya ceritakan secara apa ya, banyak hal yang saya ceritakan gitu loh. Cuman garis besarnya seperti itu. Memang misalkan jalan gitu dipanggil, kamu mau kemana? Dia tuh kayak nyelucur aja, tapi dia tahu. Dia lihat gini, tapi dia nggak mau jawab orang itu gitu loh. Bu Tari, kayak gitu. Ya, saya panggil Bu Tari ya. Kenapa? Saya panggilnya Bu Tari gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini saya masih pakai mukena, nggak apa-apa ya. Bu Tari, sekarang usianya Abi berapa bulan? Persis. 5 tahun. Kelahiran Maret ya. 5 tahun berapa bulan berarti? Maret, April. Kelahiran tahun 2017. Maret 2017, iya. Oke, 5 tahun 4 bulan ya. Iya. 5 tahun 5 bulan lah. 5 tahun 5 bulan loh. Berarti sebentar. Ini soalnya saya nyatet tadi kan. Sekolah PAUD-nya mulai usia berapa? Kok nggak kena lagi? Halo, dengar? Sudah. Usia PAUD ya. Waktu PAUD usianya berapa? Waktu masuk PAUD. Bentar. Nggak kena lagi. Sinyal. Sudah. Ya, waktu sekolah PAUD usianya Abi berapa, Bu? 4 tahun. Oke, ini usia 4 tahun. Waktu pertama kali tumbuh kembang itu usianya berapa? Kemarin ini, 2 bulan yang lalu berarti. Yang tumbuh kembang pertama. 5 tahun berarti ya. Masih tetap yang tumbuh kembang pertama? Iya, tumbuh kembang pertama karena waktu itu pas waktu mau minta rujukan, waktu itu makan mau sekalian ke adik kan terapi di RSAL ya, adiknya. Dokter anaknya yang megang dia waktu bayi itu malah tidak menyarankan saya untuk ke dokter tumbuh kembang waktu itu. Karena waktu itu dokternya yakin, emangnya kenapa sama Abi, Bunda? Bilang kayak gitu kan. Abi nggak apa-apa. Abi itu bacakan aja buku cerita setiap hari. Kayak dia bilang seperti itu. Akhirnya yang membuat saya mundur waktu itu tidak memeriksakan Abi di dokter tumbuh kembang. Jadi ini intinya Bu Tari bingung gitu ya. Ini ADHD atau ASD gitu kan? Enggak, posisinya itu gini. Anak saya ini apa gitu lebih tepatnya, bukan malah ngarah ini anak ini autis atau ASD atau ADHD, enggak, cuman posisinya apa ini gitu loh, apa di luar itu bisa atau seperti apa gitu loh, karena dia masih saya juga kurang tahu ya autis itu tingkatannya seperti apa, saya juga kurang tahu karena Abi itu sosialnya masih bagus, dia juga. Kalau saya melihat ini ya, kayak gejala-gejala anak autis itu yang ada pada Abi hanya yang ngomong komunikasi 2 arah itu aja yang mungkin terbatas, tapi dia bisa. Cuman kalau yang ditanya misalkan mau apa gitu, ngerti Bu? Kenapa? Kalau ditanya misalkan dia pengen sesuatu ya, terus Ibu tanya. Iya, dia menginginkan sesuatu, aku mau ini. Aku mau makan, Ma, gitu. Aku mau makan ayam. Aku mau minum. Kayak gitu. Terus misalkan diajak lewat McD gitu ya misalkan. Mama, aku mau
aku mau makan ayam di sana. Dia nunjuk, aku mau makan ayam di sana. Aku mau makan ayam sama perosotan, bilang kayak gitu. Terus kalau misalkan ada kakak sepupu yang sering ke situ, dia kan kenal kan ya. Ya dia tahu, Mas Alvan, maksudnya Mas gitu. Maksudnya dia mampu main, mampu mengenali orang dengan baik gitu loh. Dipanggil juga menengok. Iya, apa ini adiknya? Oh, ini adiknya. Kenapa? Halo. Mama pakai kerudung dulu. Mau minum susu? Tarik ya, Bu. Jadi permasalahan utamanya di kalau misalkan komunikasi. dikatakan hiperaktif, ini hiperaktif enggak apinya? Maaf, sponsor. Enggak apa-apa. Kalau dikatakan hiperaktif, misalkan kami ajak dia makan ke resto atau selain di rumah. Waktunya makan dia. Duduk, makan, tenang. Ya makan, maksudnya gimana ya Bu? Makanya saya nggak tahu. Ini anak hiperaktifnya itu hiperaktif yang umumnya sama seperti anak-anak pada umumnya, atau memang sudah melampaui umurnya yang sudah 5 tahun yang harusnya hiperaktifnya sudah tidak begitu lagi, atau seperti apa gitu loh. Ya. Ini sepertinya Bu Tari masih repot nyiapin susu. Sudah selesai iya, kan? Ini sudah? Atau mau dipangku? Adiknya mau dipangku? Si dedeknya? Iya. Kalau sudah agak tenang baru nanti daripada konsentrasinya kemana-mana. Iya. Diladenin dulu aja. Duduk dulu. Duduk. Oh ya, mau di luar? Oke. Bahasanya orang psikolog itu kan denial ya, penolakan. Denial. Posisi misalkan saya sama orang tua masih nggak yakin atau gimana. Cuman antara saya menolak keadaan anak saya seperti itu, saya masih nggak yang menolak. Aku nggak gelem aku nggak percaya anakku, bukan seperti itu. Tapi lebih tepatnya, anak saya ini kenapa gitu loh. Karena saya tahu anak saya berbeda, tapi posisinya di mana itu yang saya butuh butuh kepastian gitu loh. Nah, kan Bu Tari kan saya merasa tahu penanganannya seperti apa kayak gitu loh. Bu Tari, suara saya terdengar? Terdengar suara saya? Dengar. Berbedanya itu dalam hal apa yang paling menonjol? Kan tadi Bu Tari merasa bahwa Abi ini berbeda, tapi apa yang paling menonjol? Dia tidak suka, misalkan Kakak Abi sekolah tadi diajarin apa? Dia tuh diem aja. Kan biasanya ada yang anak, aku tadi diajarin ini Mas sama guru. Tadi aku menceritakan ulang yang dia belum mampu. Komunikasinya masih kurang gitu ya. Iya. Jadi Kakak Abi, kamu tadi diajarin apa sama Bu Guru? Tadi ngapain aja di sekolah? Dia tuh diem aja. Nah, ini kenapa sih gitu loh. Terus misalkan sudah sampai rumah gitu, dia kan suka menggambar. Dia tuh menggambar gitu. Mama, dia bilang gitu. Apa? Ini Kakak Abi. Ini teman-teman di sekolah. Ini ustazah. Dia bilang kayak gitu. Sudah. Tapi dia seringnya seperti itu. Setelah sekolah, dia menggambar, dia bikin ilustrasi dia, teman, ustazah, lengkap dengan pakai kerudungnya ustazahnya itu. Ada masalah di fokus nggak, Bu Abi? Nah, permasalahan fokus ini ada nggak, Bu? Indikator menyatakan bahwa anak ini kurang fokus gitu loh. Ada nggak yang bisa saya cermati dari Abi nanti? Dia bisa dilepas nggak boleh. Ya. Kalau gambar lama ya,
Kalau gambar bisa lama. Kenapa? Kalau lagi asik menggambar, dia bisa lama. Lama. Jadi Lama. kemarin kan dia tuh kan suka main puzzle. Dia suka main puzzle, suka main Lego, menggambar itu dari sketch sampai mewarnai finishing. Dia bisa. Makanya itu mencontoh atau bisa membuat sendiri? saya tunjukkan beberapa sketchnya kali ya. Mungkin nanti saya WA aja hasil sketchnya, saya biasa taruh di Instagram. Jadi dia juga apa ya? Bentar. Sepertinya sih kalau dia melakukan sesuatu yang dia suka, dia bisa awet kan ya? Gimana? Kalau dia sedang melakukan sesuatu yang hobinya dia itu, kesukaannya dia bisa tahan lama dan fokus di situ kan? Iya. Yang dia tidak bisa fokus nggak ada ya? Misalkan lagi pelajaran lain gitu di sekolahnya, terus dia nggak suka, dia pergi, atau dia melakukan aktivitas lain belum selesai, dia pergi, ada nggak kayak gitu? Kalau catatan gurunya, aktivitas-aktivitas yang cenderung yang dia nggak suka, itu biasanya harus benar-benar dibimbing gitu loh. Terus kadang nggak sampai selesai, tapi yang memang dia tidak suka gitu loh. Apa itu contohnya, Bu, yang dia nggak suka? Ya misalkan dia disuruh menempel, atau disuruh apa kemarin? Melukis dengan tisu ya, tisu kayak gitu-gitu itu. Kalau ini Bu Afi, saya ingin tanya sebentar. Komplainnya dari ustadzah kelasnya ke jenengan untuk periksa tumbuh kembang itu apa kira-kira, Bu? Sehingga harus Bu ini diperiksakan ke tumbuh kembang, itu mereka komplainnya perihal apa itu? Mereka langsung menjudge kalau Abi itu autis. Dari yang katanya Abi itu suka bersenandung. Oke. Terus apa ya? Apalagi Abi ya? Suka ngomong sendiri gitu. Dua arah itu kurang. Jadi cuman itu aja sebenarnya. Ya. Bersenandung ini kan kalau di rumah ya, Bu ya. Abi itu suka bernyanyi. Dia itu suka bernyanyi dan dia memang lebih suka bahasa Inggris. Dia lebih suka bahasa Inggris karena memang dulu saya terlalu dini mungkin memberikan screen time ya. Terlalu dini. Dia kosakata bahasa Inggris itu lebih banyak. A sampai Z itu dia bisa semua. Untuk kosakata bahasa Inggris. Kata ya, bukan kalimat. Kata. Kemudian ada permainan yang harusnya pakai bahasa Indonesia, tapi dia pakai bahasa Inggris. Misalkan permainan ini ya. Awalan kata, kemudian si anak menunjukkan benda sesuai dengan awalan kata. Dia bisa. Misalkan huruf K, tapi dia pakai bahasa Inggris, gitu loh. Terus warna, dia penunjukan warna, dia mengucapkan warna, kemudian dia mencocokkan dengan apa yang dia lihat. Misalkan green, dia langsung menunjukkan pohon. Tapi dengan bahasa Inggris, lagi-lagi dengan bahasa Inggris, kayak gitu. Lah, entah indikator gurunya mengatakan Abi autis karena memang gurunya tidak tahu bahasa Abi yang itu sebenarnya bahasa Inggris kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Cuma itu aja. Memang tidak setiap orang yang ketemu Abi mampu berkomunikasi dengan baik dengan Abi. Mungkin itu yang membuat dia berbeda gitu loh. Hanya saja dikatakan paham dan tidak paham. Dia paham, cuman lebih ke nolak. Kayak kemarin gurunya bilang, apa yang dilakukan Abi itu adalah menjadi menyenangkan untuk teman-temannya. Sehingga kegiatan belajar mengajar terganggu. Karena Abi melakukan yang dia mau, dan teman-temannya ngikutin dia. Misalkan? Apapun itu. Jadi ngekor ke Abi. Oh. Contohnya coba. Abi misalkan mengambil Lego misalkan.
pelajaran itu bukan waktunya untuk Lego. Sentranya bukan sentra itu kan ya. Itu teman-temannya ngikut Abi ambil Lego. Akhirnya berantakan semua kegiatan belajar mengajar itu. Kemarin juga diminta untuk punya guru sedo, terus cuman pertimbangan lain dan sebagainya, dan sampai ada pernyataan yang sulit kami terima waktu itu. Cuman kami sudah berusaha untuk ya sudahlah, kan karena lembaga itu kan punya targetan yang jelas, sedangkan anak saya masih belum mampu untuk mengikuti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk keluar dari sekolah per minggu kemarin. Kami sudah pamitan. Jadi sekarang tidak sekolah? Iya, jadi kemarin pamitan ke sekolah, sementara kami hentikan dulu proses belajarnya di sekolah. Kami memutuskan untuk memfokuskan Abi untuk terapi gitu loh. Jadi sekarang terapinya full okupasi ya? Untuk terapi kami masih menghabiskan paket di Sukodono. Kami masih menghabiskan di situ dulu, dan rencananya kami masih kami masih bingung tentang diagnosa Abi ini, juga kepingin mengusahakan kembali untuk periksa kembali ke dokter tumbuh kembang yang lebih tahu ini posisi anak kami di mana, nanti supaya nanti bisa imbang gitu loh, perlakuannya untuk kami kayak gitu. Gini Bu Tari, suara saya tertangkap jelas ya? Ya. Kalau untuk diagnosa kan Bu Tari juga tidak bertanya diagnosa, dan memang saya tidak berwenang untuk memberikan diagnosa secara ABK-nya itu apa gitu ya, karena saya kan speech terapis ya, saya terapis bicara, maka diagnosa saya ya dalam hal terapi bicara. Bisa jadi memang, tapi ini sekedar gambaran saja ya, apakah ADHD, apakah ASD, perbedaannya itu pada interaksi, kemudian ada perilaku khas yang berulang-ulang, biasanya seperti itu, yang repetisi, yang rigid, yang kaku, yang diulang-ulang, kemudian khas, yang unik gitu ya, orang melihat seperti aneh gitu. Kemudian komunikasi dua arah juga. Jadi saya lihat kalau dari cerita Bu Tari ya, karena diagnosa tidak bisa hanya dengan cerita dari orang tua, maka harus diobservasi juga. Melihat observasi secara langsung. Tetapi ini sekedar gambaran saja. Di situasi tertentu Abi bisa ya untuk menjawab pertanyaan. Cuma mungkin kaku gitu ya, situasinya kaku, bahasa yang dia gunakan juga standar gitu ya. Maksudnya kurang luas, benar nggak? Jadi misalkan tadi nanya kan, aku mau makan di situ, aku mau makan ayam di sana, terus kemudian dia bisa menjawab gitu ya, aku mau, bisa dua arahnya tapi mungkin belum berkembang gitu terbatas, kan ya, iya. Terbatas. Nah bisa jadi memang ada Bu. Jadi ASD itu kan ada level-levelnya ya, level 1, 2, 3. Yang 1 itu kan ringan ya. Jadi bisa jadi dia di ASD tapi ringan. Yang high function itu artinya mungkin gampangnya itu anak autis tapi yang pintar. Nah itu ada juga ya. Bisa jadi juga dia di ADHD ya. Saya juga karena tidak melihat sendiri ya, dan kan dalam ini informasi dari saya bukan dalam rangka mendiagnosa ya Bu Tari ya. Jadi kalau ADHD itu dia sulit fokus, jadi mengerjakan sesuatu nggak bisa lama. Tapi kalau tadi cerita Bu Tari dia bisa menggambar lama, kemungkinan sih bukan ADHD. Iya. Kemungkinan ya. Kalau dalam dunia terapi bicara ini kemungkinan ini gangguan di bahasa sosial pragmatik. Kemungkinan gimana Bu? Gangguan bahasa sosial pragmatik. Jadi ini itu masuk ke ini gangguan bahasa ekspresif sebenarnya. Jadi dia kan reseptifnya paham ya. Dia kan tahu ditanya apa gitu kan. Dia meminta nggak dengar lagi Bu. Kendala sinyal kayaknya. Sebentar. Apa jangan-jangan di mix saya ya? Bu Inggar dengar jelas nggak? Bentar. Suara saya dengar jelas? Sudah. Oke. Jelas ya. Gangguan bahasa sosial, Bu. Bisa jadi loh ya, tapi karena saya kan nggak melihat, kemungkinannya ke sana.
Bu Tari begini aja, karena Bu Tari mungkin tidak lancar sinyal ya, tidak dengar suara saya. Nanti Bu Tari baca atau lihat recordnya ya, lihat rekamannya ya. Oh iya, gitu aja enggak apa-apa. Jadi ini iya, ini soalnya kok. Iya, HP-nya ya. Sinyal Zoom-nya. Nanti Bu Tari simak, saya tetap jelasin ya. Saya tetap jelasin di sini ya. Iya. Oke. Jadi kalau saya karena memang tidak mengobservasi langsung, jadi saya juga sulit ya melihatnya seperti apa. Bisa jadi memang kalau keterangan gurunya itu memang dia terbatas dalam komunikasi dua arah, mungkin saja memang ASD, tetapi yang ringan gitu ya, yang anak itu masih mampu untuk dua arah tapi sedikit. Kemudian ada cuma ya itu tadi ya, sulit juga sih ya mengkategorikan ini apa. Intinya dari yang saya simpulkan, Ananda Abi punya problem komunikasi dua arahnya terbatas. Nah, karena saya memandang dari sudut terapi wicara, maka inilah yang jadi target untuk penanganan gitu ya. Terlepas dari diagnosanya apa, diagnosa tetap harus dikeluarkan oleh ahli seperti dokter spesialis tumbuh kembang, anak tumbuh kembang ya, atau psikolog. Nah, kalau di terapi wicara ini ya kategorinya gangguan bahasa ekspresif, tapi lebih spesifik lagi sepertinya ini gangguan bahasa sosial pragmatik. Sepertinya seperti itu ya. Jadi ditanya kadang tidak mau jawab ya dia tidak jawab. Atau dia jawab tapi bahasanya kaku, kurang fleksibel. Bisa jadi seperti itu. Tapi nanti harus dicek lagi ya sesuai milestone apa tidak. Kalau usia 5 tahun reseptif, ini Abi kan paham nih ditanya, tetapi pemahamannya sesuai usia 5 tahun tidak, gitu kan? Nanti harus dicek lagi. Kalau sudah 5 tahun kan dia sudah paham banyak hal ya, kata kerja, kata sifat, kata ganti, sudah seperti orang dewasa, cuma mungkin jumlahnya tidak sebanyak orang dewasa, tetapi poin-poin itu dia paham. Nah, nanti harus dicek apakah dia sejauh mana pemahamannya, apakah sesuai usia atau tidak untuk aspek bahasa ya. Nah, oke. Jadi saya juga tidak bisa memberi advies banyak. Yang pasti saran saya diperbanyak stimulasi lah ya di rumah ya. Kalau memang sekolah belum kondusif karena keterbatasan pihak sekolah ini bingung mau diapakan ya gitu, tidak sesuai dengan target sekolah, kurikulumnya dan lain-lain, yang mungkin bisa dilatih di rumah plus terapi. Yang pasti harus tetap terus distimulasi dan cari opini lain ke dokter lain boleh, silahkan ke dokter ketiga, ke kemana aja yang kira-kira memang Bu Tari pengen untuk mendapatkan penegakan diagnosanya. Karena memang ASD ini range-nya kan lebar sekali ya. Namanya spektrum, autistic spectrum disorder kan. Jadi luas banget. Kadang ada yang kayak autis kayak bukan gitu kan. Autis tapi kok dia ngerti kok ini. Nah, itu range-nya itu lebar sekali. Yang bisa menentukan itu ya ahli terkait seperti psikolog anak atau dokter anak. Gitu aja ya Bu Tari ya. Kalau Bu Inggar bagaimana ini? Saya memang terbatas karena sinyal-sinyal dan informasinya juga tidak lengkap juga sih ya. Maksudnya karena kita nggak lihat sendiri ya anaknya ya. Iya betul. Kalau ciri-cirinya itu Bu Afi, ciri-ciri pokoknya autis itu apa? Apa ada gambarannya di situ nggak? Nah, perbedaannya di interaksi biasanya. Jadi komunikasi dua arah ini kan sepaket ya sama interaksi ya. Tetapi setidaknya kalau komunikasi dua arah kan orang melihatnya hanya kecenderungannya verbal ya. Coba dilihat non verbalnya ada nggak sih gitu. Karena kalau hanya verbalnya yang kurang, kadang ada anak yang memang dalam tanda petik males ngomong gitu kan. Tetapi dia untuk interaksi so far so good gitu, ada kan. Nah ini kan nggak ngerti. Jadi secara non verbal apakah interaksinya kurang juga atau enggak gitu. Atau dia sebenarnya tetap bisa berinteraksi, tetapi memang tipe anak yang suka aktivitas sendiri, gambar gitu kan, yang
Lego, balok-balok itu kan aktivitas yang sendiri, yang tidak sosial gitu kan. Dan itu sebenarnya nggak, kalau dia memang bukan autis ya, itu ada anak-anak tertentu yang seperti itu ya, kita juga nggak bisa salahin kan, anak punya minat beda-beda kan, memang ada gitu loh. Jadi karena nggak lihat sendiri juga nggak bisa dilihat apakah menyendirinya dia itu yang tidak terlalu suka bareng anak lain itu menyendirinya ala khas seperti ASD, ataukah memang dia anak yang tidak suka aja gitu loh rame-rame, ya kan, nanti bisa dilihat dari interaksinya. Kemudian karena ini kan baru mulai offline ya, apakah ini masih dampak dari kemarin 2 tahun misalkan, atau selama pandemi itu dia full online misalkan ya, banyak bergawai gitu, bisa juga kan. Jadi ini tiba-tiba dia harus ketemu sosial, harus sekolah gitu. Nah, ini kayaknya harus diterapi dulu beberapa lama terus dievaluasi, nanti terlihat. Atau kalau rumahnya dekat, ke tempat kita juga nggak apa-apa, disarankan ke tempat kita untuk saya bisa lihat langsung gitu. Nanti Bu Inggar ini ya sampaikan ke Bu Tari, barangkali pengen saya lihat langsung karena masih satu kota kan kita, Sidoarjo. Ya. Ke tempat kita aja gitu loh. Untuk sekedar tidak harus terapi di sini karena kan masih punya paket terapi di tempat lain. Tapi setidaknya saya juga nggak meraba-raba ini seperti apa sih menyendirinya dia, kemudian terbatasnya komunikasi dua arah itu masih seperti apa gitu. Kalau IQ Bu Afi? Oh iya, tadi dibilang kan ada psikotes ya. Kalau masih 5 tahun sebenarnya nggak ada sih, setahu saya ya. Tapi mungkin yang dimaksud itu tes perkembangan. Kalau tes perkembangan bisa. Nah, hasilnya kan tadi tidak terlalu diungkap ya. Hasilnya seperti apa? Apakah aspek yang tertinggal, misalkan ya kan jelas nih komunikasinya tertinggal. Berarti secara bahasa kan, bahasa bicara dia perkembangannya kurang dari usianya. Tapi aspek-aspek yang lain seperti apa? Nah, dari tes perkembangan itu kan harusnya ada. Kalau memang nanti mau konsul ke kita, maka sarankan untuk membawa hasil-hasil apa yang pernah periksa sebelum-sebelumnya. Oke. Karena nanti kalau misalkan dia ADHD, maka tes perkembangannya sebenarnya semuanya sesuai usia kecuali di bahasa bicara. Insya Allah yang lain-lain sesuai usia kan, sosial sesuai gitu ya, maksudnya tidak terlalu signifikan lah ketinggalan. Tapi kalau dia ASD, maka ada aspek-aspek yang di ADHD nggak ada, kayak misalkan dia bahasa planet, kemudian suka mengulang-ulang ekolalia misalkan, kemudian dia senang bicara sendiri, tapi untuk waktu lama, atau dia melakukan aktivitas yang rigid misalkan. Nah, hal-hal seperti itu yang membedakan dengan ADHD kan. Kalau di ADHD kan nggak ada. ADHD kan dia di bahasa aja yang ini, yang cenderung kurang. Tapi yang lain-lain biasanya bagus. Perilaku ada karena dia kan hiperaktif, tetapi secara interaksi kan nggak ada ya, nggak ada problem ya kalau dia ADHD. Nah ini nggak tahu nih Abi ini seperti apa. Kayaknya gitu aja ya untuk sesi hari ini ya. Mungkin nanti lebih lanjutnya ya mungkin bisa via WA tadi gambarannya seperti apa. Karena ada juga autistik misalkan ya, memang ini misalkan ini autistik. Kalau nanti diagnosa di dokter berikutnya yang ditemui ternyata mengarah ke ASD, bisa jadi ASD tapi yang high function kan, dia bisa gambar lengkap detail kan ada ya. Jadi yang punya bakat khusus itu loh. Atau bisa jadi ternyata gifted ya, kita tidak tahu. Kalau gifted kan nanti bisa dites. Kalau psikotes ya mungkin di usia 7 ya kan. Dan hasil IQ-nya harus tinggi banget kan. Maksudnya gifted kan dia sangat di atas 130 lah IQ ya. Nah, bisa jadi dia gifted, cuma mengarah kemana nih bakatnya, ya kan? Gifted juga kan punya ciri-ciri bahasanya sangat kurang, komunikasinya sangat kurang, biasanya seperti itu. Tapi tidak semua ya, tapi intinya ada seperti itu. Jadi masih saya juga nggak bisa memastikan ya untuk ini ya, gitu ya. Oke, Bu Inggar ditutup aja. Bu Tari, saya rasa cukup sekian ya. Karena waktunya juga sudah mau maghrib, semoga jawaban saya sedikit memberikan pencerahan gitu ya, sedikit lebih jelas meskipun tidak jelas banget.
Saya tutup ya Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ingar silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tema kali ini. Tema hari ini sudah selesai antara perbedaan antara ASD dan ADHD ya, secara garis besar seperti apa. Cuman segala sesuatunya harus tetap berdasarkan observasi karena memang ada overlapping ciri-ciri pada gangguan satu dengan gangguan yang lain. Baik, terima kasih banyak Bu Astari. Semoga nanti kita bisa kontak lagi via WA untuk seperti apa kelanjutannya. Terima kasih banyak Bu Afi sudah memberikan waktunya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.